Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi modul 4 ACL konsep. Pada presentasi kali ini saya tidak membawakannya sendirian. Saya bersama anggota kelompok yaitu Saya Irma Sari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 4C. Saya Nisa Olivia dengan NPM 2478269 dari kelas TRI 4C. Saya Devi Migia Putri dengan NPM 2478272 dari Teknologi Rekayasa Internet 4C. Saya Perlisa dengan NPM 2478290 dari kelas TRI 4C. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian penting mengenai akses control list atau ACL. Materi yang akan dibahas meliputi alasan mempelajari ACL, tujuan pembelajaran, pengertian ACL, proses paket filter, cara kerja ACL, serta demonstrasi singkat menggunakan. Pada bagian akhir kami juga akan membahas beberapa soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Oke, baik, untuk mengawali presentasi ini saya akan membacakan materi pertama yaitu 4.0.1. Pada bagian Why shall I take this module terdapat sebuah ilustrasi tentang sistem keamanan di kawasan perumahan. Bayangkan kita sedang mengunjungi rumah kakek dan nenek yang berada di dalam kawasan perumahan dengan sistem keamanan. Untuk masuk ke kawasan tersebut, setiap pengunjung harus berhenti di pos keamanan dan menunjukkan identitas. Petugas keamanan kemudian memeriksa identitas pengunjung. Setelah identitas dinyatakan sesuai, petugas mencatat informasi pengunjung dan membuka gerbang. Bagi penghuni tetap, proses tersebut dibuat lebih sederhana. Setiap penghuni memiliki kartu atau badge. Saat badges dipindai, gerbang akan terbuka secara otomatis. Ketika kendaraan akan keluar dari kawasan tersebut, petugas kembali memastikan bahwa kendaraan memiliki izin untuk keluar. Ilustrasi ini mirip dengan cara kerja ACL dalam jaringan. Tugas keamanan dapat kita anggap sebagai router. Identitas pengunjung dapat kita anggap sebagai informasi yang terdapat di dalam paket header. Aturan masuk dan keluar kawasan dapat kita anggap sebagai aturan ACL. Ketika sebuah paket melewati interface yang sudah memiliki ACL, router akan memeriksa informasi dalam paket tersebut. Router kemudian membandingkan informasi paket dengan setiap aturan yang disebut Access Control Entry atau disingkat AC. Pemeriksaan dilakukan secara berurutan, mulai dari aturan paling atas sampai ditemukan aturan sesuai. Jika paket diizinkan, router meneruskan paket tersebut. Jika paket ditolak, router membuang paket tersebut. Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan ini disebut paket filtering. Jadi kita perlu mempelajari modul ini karena administrator jaringan tidak boleh membiarkan seluruh perangkat mengakses semua bagian jaringan tanpa batasan. ACL memungkinkan administrator membuat kebijakan akses yang lebih aman, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Judul lanjut. Kita akan masuk ke ACL konsep. Tujuan utama modul adalah menjelaskan bagaimana ACL digunakan sebagai bagian dari kebijakan keamanan jaringan atau network security policy. Dalam modul ACL konsep terdapat beberapa topik utama. Pertama, purpose of ACL. Pada topik ini kita mempelajari bagaimana ACL menyaring lalu lintas jaringan. Kedua, wildcard mask in ACL. Bagian ini menjelaskan penggunaan wildcard mask dalam menentukan alamat jaringan atau host yang akan diperiksa. Ketiga, guidelines for ACL creation. Bagian ini membahas aturan dan pedoman dalam membuat ACL. Keempat, ada tipe of membandingkan standar IP versi 4 ACL dan extend IP versi 4 ACL. Namun pada sesi sekarang kita akan berfokus pada tujuan ACL, pengertian ACL, paket filtering, dan ACL operation. Next. 411. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan what is an ACL. Router pada dasarnya membuat keputusan routing berdasarkan informasi yang terdapat di dalam paket header. Ketika sebuah paket masuk melalui interface router, router akan membaca alamat IP tujuan. Router kemudian membandingkan alamat tujuan tersebut dengan informasi yang ada di routing table. Setelah menemukan rute terbaik, router akan meneruskan paket melalui interface yang sesuai.
Proses yang hampir sama digunakan dalam ACL. Perbedaannya, ACL tidak hanya menentukan jalur paket, tetapi juga menentukan apakah paket boleh diteruskan atau harus ditolak. ACL adalah singkatan perintah KISCO yang digunakan untuk menyaring paket berdasarkan informasi di dalam paket header. Secara default, router tidak memiliki ACL yang dikonfigurasi, artinya selama terdapat rute yang sesuai, router dapat meneruskan paket tanpa melakukan pemeriksaan ACL. Ketika ACL diterapkan pada suatu interface, router mendapat tugas tambahan. Router harus mengevaluasi setiap paket yang melewati interface tersebut. ACL menggunakan daftar aturan berurutan yang berisi pernyataan permit atau DNI. Setiap aturan tersebut disebut Access Control Entry atau AC. AC juga sering disebut sebagai ACL statements. Kata permit berarti paket diizinkan untuk diteruskan, kata DNI berarti paket ditolak untuk diteruskan. Ketika sebuah paket melewati interface yang memiliki ACL, router membandingkan informasi paket ACE secara berurutan. Router memulai pemeriksaan dari aturan paling atas. Ketika router menemukan aturan yang cocok, router langsung menjalankan tindakan permit atau DNI. Router tidak memeriksa aturan berikutnya. Oleh karena itu, rutan dalam ACL sangat penting. ACL dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membatasi lalu lintas untuk meningkatkan kinerja jaringan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melarang lalu lintas video tertentu untuk mengurangi beban jaringan. Administrator dapat membuat ACL untuk memblokir jenis lalu lintas tersebut. Tujuan kedua adalah mengontrol aliran lalu lintas. Sebagai contoh, perusahaan hanya mengizinkan pembaruan routing dari sumber tertentu. ACL dapat membatasi routing update agar hanya berasal dari perangkat yang telah dipercaya. Tujuan ketiga adalah menyediakan keamanan dasar untuk akses jaringan. Sebagai contoh, akses menuju jaringan human resource hanya boleh dilakukan oleh pengguna yang berwenang. ACL dapat menolak akses dari jaringan lain yang tidak memiliki izin. Jadi, ACL tidak hanya berfungsi untuk memblokir paket, ACL juga membantu administrasi melakukan kebijakan perusahaan, menggunakan arus data, dan melindungi sumber daya penting. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas paket filtering. Paket filtering ini adalah proses mengontrol akses jaringan dengan menganalisis paket yang masuk atau keluar. Setelah paket dianalisis, router akan meneruskan atau membuang paket berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Paket filtering pada ACL umumnya bekerja pada layer 3 dan layer 4 dalam model OSI. Layer 3 disebut network layer. Pada layer 3, router dapat memeriksa informasi seperti source IP versi 4, destination IP versi 4, jenis protokol IP. Layer 4 disebut transport layer. Pada layer 4, router dapat memeriksa protokol TCP, UDP, source port, dan destination port. Sebagai contoh, sebuah paket berasal dari komputer dengan alamat IP 192.168.10.10 dan ingin mengakses server dengan alamat 192.168.20.10. Jika ACL hanya memeriksa alamat IP, sumber ACL tersebut bekerja menggunakan informasi layer 3. Jika ACL memeriksa apakah paket menggunakan TCP port 80 atau TCP port 443, ACL menggunakan informasi layer 3 dan layer 4. Standar ACL dapat IP versi 4 biasanya hanya memeriksa alamat IP versi 4 sumber. Oleh karena itu, standar ACL melakukan filtering pada layer 3. Extend ACL dapat melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Lalu Extend ACL dapat pemeriksaan nama sumber, alamat tujuan, jenis protokol, serta nomor port. Sebagai contoh, Extend ACL dapat membuat aturan seperti berikut. Izinkan jaringan 192.168.10.0 mengakses server 192.168.20.10 menggunakan HTTPS pada TCP port 443. Extend ACL juga dapat menolak protokol atau layanan tertentu tanpa memblokir seluruh komunikasi. Hal ini membuat Extend ACL lebih spesifik dibandingkan standar ACL. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini 413 yakni access control list operation adalah sekumpulan aturan rules yang digunakan untuk mengontrol paket yang pertama untuk masuk ke router inbound, lalu yang kedua melewati router, dan yang ketiga keluar dari router atau outbound. Dan ACL ini dapat diterapkan pada interface router baik untuk lalu lintas masuk inbound atau lalu lintas keluar outbound. Nah, di sini notnya ACL itu tidak memiliki paket yang berasal dari router itu sendiri. Nah, pada gambar di sini ada inbound, lalu router, dan outbound ACL. Outbound ACL, inbound ACL itu adalah paket diperiksa sebelum masuk ke proses routing. Lalu jika paketnya ditolak, DNI router langsung
membuang paket tersebut. Lalu jika paketnya diizinkan atau permit baru diteruskan ke proses routing. Lalu ada outbound ACL. Nah, paket ini diproses terlebih dahulu oleh router, selanjutnya router menentukan jalur keluar. ACL akan memeriksa paket sebelum keluar dari interface. Nah, jadi ACL ini dapat dipasang pada dua arah, yaitu inbound dan outbound. Inbound ACL bekerja saat paket baru masuk ke router. Router akan langsung memeriksa apakah paket diizinkan atau ditolak sebelum melakukan proses routing. Nah, cara ini lebih efisien karena router tidak perlu memproses paket yang memang akan dibuang. Lalu outbound ACL, cara bekerjanya setelah router menentukan jalur paket, paketnya diproses terlebih dahulu. Kemudian sebelum keluar melalui interface, ACL memutuskan apakah paket boleh diteruskan atau tidak. Nah, di sini cara kerja ACL itu yang pertama, router itu membaca IP sumber atau source IP address dari paket. Lalu langkah yang kedua, router mulai membaca aturan ACL dari baris paling atas. Lalu yang ketiga, router membandingkan alamat IP dengan setiap aturan. Jika ditemukan aturan yang cocok, permit, maka paket diteruskan. Jika aturannya DNI, maka dibuang. Nah, router langsung berhenti membaca aturan berikutnya. Lalu langkah yang keempat, jika tidak ada satupun arah yang cocok, maka paket otomatis ditolak. Hal ini disebut implicit DNI. Nah, implicit DNI ini terdapat aturan yang tersembunyi, yakni DNI. Aturan ini tidak terlihat pada konfigurasi, tetapi selalu ada. Artinya, jika paket tidak cocok dengan aturan permit maupun DNI sebelumnya, maka paket otomatis ditolak. Hal ini sangat penting karena ACL harus memiliki minimal satu perintah permit. Jika tidak ada permit sama sekali, maka semua paket akan ditolak oleh aturan implicit DNI. Contohnya, ACL permit host 192.168.110, lalu PC-nya 192.168.110, maka diizinkan. Sedangkan 192.168.111 tidak memiliki aturan, maka otomatis terkena DNI dan aksesnya ditolak. Selanjutnya 414, paket tracer ACL demonstrasi. Nah, pada bagian ini demonstrasi menggunakan ACL menggunakan Cisco paket tracer. Selanjutnya 415 ada check your understanding purpose of ACL. Nah, bagian ini merupakan titik latihan untuk menguji pemahaman mengenai tujuan dan cara kerja ACL. Lanjut ke 42. Nah, di 42 ini welcome mas in ACL. Nah, Wikmas ACL ini digunakan ketika kita membuat aturan ACL untuk menentukan alamat IP mana yang akan dicocokkan. Dan lanjut ke 421. Mas ini digunakan oleh ACL untuk menentukan bagian alamat IP yang mana yang harus dibandingkan. Mas mirip dengan subnet mas, namun cara kerja ini berkebalikan. Pada mas 0 itu harus cocok dan 1 itu diabaikan. Nah, mas ini merupakan pasangan dari alamat IP dan pada ACL. Fungsinya untuk memberitahu router bagian mana dari alamat IP yang harus diperiksa. Aturan wildcard-nya 0 itu match harus sama dan 1 ignore, yakni boleh berbeda. Contohnya wildcard-nya 0000, artinya semua bit harus sama. Biasanya digunakan untuk satu host. Nah, contoh permit 192.168.110.000 atau lebih, singkatnya yakni permit host 192.168.110. Lalu contoh yang kedua, wildcard 000255, artinya 3 oktet pertama harus sama, oktet terakhir boleh berbeda, maka seluruh jaringannya menjadi 192.168.110/124, maka dia akan cocok. Nah, contohnya di sini wildcard-nya 000, artinya satu host. Lalu 000255 seluruh subnetnya slice 24. Lalu 00015 blok 16 alamat. Lalu 00063 blok 60 alamat dan 000252 hanya 2 bit terakhir yang harus cocok. Ada rumusnya, yakni wildcard itu sama dengan 255, 255, 255, 255. Dan itu adalah subnetnya. Lalu 422, lanjut ke 422, wildcard mask types. Jadi di sini wildcard mask type digunakan untuk yang pertama mencocokkan satu host, yang kedua mencocokkan suatu subnet, dan yang ketiga mencocokkan rentang alamat IP. Jadi wildcard untuk satu host, misalnya 192.168.111, gunakan 0000 dan konfigurasinya akses list 10 permit host 192.168.111 atau akses list 10 permit 192.168.111.000, dan ini keduanya sama.
Lalu yang kedua untuk wildcard untuk satu subnet, misalnya 192.168.1.0/24 dan ACL-nya access list 10 permit 192.168.1.000.000.255. Jadi semua komputernya itu menjadi 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.100, maka ini akan cocok. Lalu wildcard untuk range IP, misalnya hanya ingin mencocokkan 192.168.110 sampai 192.168.110 menggunakan 00063 dan ACL-nya access list 10 permit 192.168.1.000.000.63. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan. Next 4.2.4. Nah, selanjutnya adalah wildcard mask. Wildcard mask merupakan nilai yang digunakan dalam ACL untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang harus dicocokkan dan bagian mana yang dapat diabaikan oleh router. Wildcard mask memiliki hubungan yang berkebalikan dengan subnet mask. Jika pada subnet mask angka 255 menunjukkan bit jaringan dan 0 menunjukkan bit host, maka pada wildcard mask berlaku sebaliknya, yaitu 0 berarti nilai harus sama atau dicocokkan, sedangkan 255 berarti nilai tersebut dapat diabaikan. Cara menghitung wildcard mask adalah dengan mengurangkan setiap oktet subnet mask dari angka 255. Sebagai contoh, subnet mask 255.255.255.0 memiliki wildcard mask 0.0.0.255. Sedangkan subnet mask 255.255.0.0 memiliki wildcard mask 0.0.255.255. Perhitungan ini sangat penting karena menentukan alamat IP mana saja yang akan dikenai oleh aturan ACL. Next 4.4. Nah, 4.2.4 yaitu wildcard mask keywords. Cisco menyediakan beberapa kata kunci atau keywords untuk mempermudah penulisan wildcard mask dalam konfigurasi ACL. Kata kunci host digunakan untuk menunjukkan satu alamat IP tertentu sehingga tidak perlu lagi menuliskan wildcard mask. 0.0.0.0 secara manual. Sebagai contoh, perintah access list 10 permit host 192.168.1.10 memiliki arti yang sama dengan access list 10 permit 192.168.1.10 0.0.0.0. Selain itu, terdapat kata kunci ini yang digunakan untuk mencocokkan seluruh alamat IP. Kata kunci ini setara dengan alamat 0.0.0.0 dengan wildcard mask 255.255.255.255. Penggunaan keyword tersebut membuat konfigurasi ACL menjadi lebih sederhana, mudah dibaca, dan mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan. Next, 4.2.5. Nah, pada bagian ini Cisco menguji pemahaman pengguna mengenai cara kerja wildcard mask.
Nah, pengguna itu diharapkan mampu menentukan wildcard mask yang sesuai berdasarkan saat name mask yang diberikan serta memahami arti dari setiap nilai wildcard dalam proses pencocokan alamat IP. Next 4.3.1 yaitu limit number of ACLs per interface. Pada perangkat Cisco, setiap interface memiliki batasan jumlah ACL yang dapat diterapkan. Sebuah interface hanya dapat memiliki satu ACL untuk setiap arah lalu lintas, serta untuk digunakan setiap protokol jaringan yang digunakan. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan memasang dua ACL dengan nilai yang sama pada arah yang sama di satu interface. Oleh karena itu, administrator jaringan harus merancang aturan ACL secara menyeluruh agar seluruh kebutuhan pengamanan jaringan dapat ditangani dalam satu daftar ACL. Perencanaan yang baik akan membantu menghindari konflik aturan serta mempermudah proses pengelolaan jaringan. Next 4.2.3 yaitu ACL Best Practice. Dalam menerapkan access control list, terdapat beberapa praktik terbaik yang disarankan oleh Cisco agar konfigurasi ACL lebih efektif dan mudah dikelola. Sebelum menerapkan ACL, administrator sebaiknya merencanakan aturan yang akan dibuat sehingga tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Penempatan ACL ini juga harus disesuaikan dengan jenisnya, yaitu standar ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan, sedangkan extended ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber. Selain itu, aturan ACL harus disusun dari kondisi yang paling spesifik menuju kondisi yang lebih umum karena router akan memproses aturan secara berurutan dari atas ke bawah. Administrator juga dianjurkan memberikan dokumentasi atau keterangan pada setiap ACL menggunakan perintah remark agar dikonfigurasi lebih mudah dipahami dan dipelihara. Setelah dikonfigurasi selesai dibuat, ACL perlu diuji untuk memastikan bahwa seluruh aturan telah berjalan sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan yang diinginkan. Next materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di 4.3.3 yaitu check your understanding guidelines for ACL creation. Jadi setelah kita membahas berbagai pedoman dalam membuat access control list atau biasa kita sebut ACL, di bagian ini kita masuk ke check your understanding. Sebenarnya di bagian ini tidak ada materi baru, tetapi lebih bertujuan untuk memastikan apakah kita sudah memahami konsep dasar dalam pembuatan ACL. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, ACL harus dibuat spesifik mungkin, jangan membuat rule yang terlalu umum apabila tujuan kita hanya ingin mengontrol akses dari host atau network tertentu. Dengan membuat rule yang spesifik, proses flirting sendiri menjadi lebih lebih akurat dan mengurangi kemungkinan salah memblokir traffic. Yang kedua adalah urutan penulisan ACL. Router selalu membaca ACL dari baris paling atas ke bawah. Ketika router menemukan rule pertama yang sesuai dengan paket yang sedang diperiksa, si router langsung menjalankan rule tersebut dan proses pencarian berhenti. Jadi, rule yang berada di bawahnya sudah tidak akan diperiksa lagi. Sebagai contoh, misalnya pada rule pertama, kita menuliskan DNI untuk seluruh network 192.168.1.0. Kemudian pada rule berikutnya, kita menuliskan permit untuk salah satu host di network tersebut. Nah, rule kedua ini tidak akan pernah dijalankan karena paket sudah lebih dulu terkena rule pertama. Jadi, urutan ACL benar-benar harus diperhatikan. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa setiap ACL secara otomatis itu memiliki implicit deny di bagian paling akhir, artinya semua paket yang tidak sesuai dengan rule yang sudah dibuat akan langsung ditolak atau di-drop, meskipun kita tidak pernah menuliskan perintah deny. Karena adanya implicit deny ini, administrator biasanya menambahkan rule permit any di bagian akhir apabila memang masih ada traffic lain yang ingin diizinkan. Jika bisa disimpulkan bahwa dalam membuat ACL, kita hanya perlu mengetahui sintaksnya. Tapi juga harus memahami bagaimana router membaca setiap rule agar hasil flirting sesuai dengan yang kita inginkan. Next. 4.4 Type of IP versi 4 ACL. 4.4. Selanjutnya kita masuk ke materi Type of IP versi 4 ACL. Jadi di materi ini kita akan membahas jenis-jenis ACL yang tersedia pada jaringan IP versi 4. Secara umum Cisco membagi ACL menjadi dua jenis, yaitu standar ACL dan extended ACL. Selain itu ACL juga dapat dibuat menggunakan dua metode, yaitu numbered ACL dan name ACL. Setiap jenis ACL itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, sebelum melakukan konfigurasi, administrator harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan jaringan yang akan dibuat. Misalnya, jika hanya ingin membatasi akses berdasarkan source IP address, maka standar ACL sudah cukup digunakan. Namun jika administrator ingin melakukan verting yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan destination IP address, protokol seperti TCP ataupun UDP bahkan sampai nomor port tertentu, maka extended ACL menjadi pilihan yang lebih tepat. Selain memilih jenis ACL, kita juga harus memerhatikan di mana ACL tersebut ditempatkan pada router. Penempatan ACL yang tepat akan membuat proses flirting lebih efektif sekaligus mengurangi traffic yang tidak diperlukan. Next. 4.4.1 Standar and Extended ACL. Jenis ACL yang pertama adalah standar ACL. Standar ACL itu merupakan jenis ACL yang paling sederhana karena proses flirting hanya dilakukan berdasarkan source IP address-nya. Jika ketika sebuah paket masuk ke router, router hanya melihat siapa pengirim paket tersebut. Router tidak memeriksa destination IP address, protokol yang digunakan, ataupun service yang sedang diakses. Karena informasi yang diperiksa hanya source IP address, standar ACL biasanya digunakan untuk kebutuhan flirting yang sederhana, misalnya hanya mengizinkan atau menolak akses dari suatu host atau network tertentu. Sebaliknya, ada extended ACL yang memiliki kemampuan flirting jauh lebih lengkap. Selain memeriksa source IP address, extended ACL juga dapat memeriksa destination IP address, protokol seperti TCP, UDP maupun ICMP, bahkan sampai nomor port yang digunakan oleh aplikasi. Sebagai contoh, administrator dapat membuat aturan yang mengizinkan user akses web server melalui HTTPS, tetapi menolak akses menggunakan telnet. Hal seperti ini tidak dapat dilakukan menggunakan standar ACL. Karena kemampuannya lebih lengkap, extended ACL biasanya lebih sering digunakan pada jaringan perusahaan ataupun jaringan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi perbedaan yang paling mudah untuk diingat adalah standar ACL itu hanya melihat siapa pengirimnya, sedangkan extended ACL itu melihat siapa pengirimnya, kemana tujuannya, menggunakan protokol apa, dan juga service apa yang sedang diakses. Semakin banyak parameter yang diperiksa, maka semakin spesifik pula kontrol yang bisa diberikan kepada administrator. Next. 4.4.2 Numbered and Name ACL. Selain dibedakan berdasarkan kemampuan flirting, ACL juga dibedakan berdasarkan cara pemberian identitasnya, yaitu Numbered ACL dan juga Name ACL. Yang pertama adalah Numbered ACL. Jadi di metode ini, setiap ACL itu diberi nomor tertentu sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, standar ACL biasanya menggunakan nomor 1 sampai 99, sedangkan extended ACL itu menggunakan nomor 100 sampai 199. Pada versi Cisco IOS yang lebih baru memang tersedia rentang nomor tambahan, tetapi konsep penggunaannya tetap sama. Kelebihan nomor ACL adalah proses konfigurasi menjadi lebih cepat karena administrator cukup menyebutkan nomor ACL tanpa perlu memberikan nama. Namun, jika jumlah ACL di dalam router sudah banyak, penggunaan nomor saja seringkali membuat administrator kesulitan mengingat fungsi dari masing-masing ACL. Oleh karena itu, Cisco menyediakan name ACL. Pada name ACL sendiri, administrator dapat memberikan nama yang sesuai dengan tujuan ACL tersebut, misalnya blog sosial media, allow HR, atau server access. Dengan adanya nama, konfigurasi menjadi lebih mudah dipahami, terutama ketika dikerjakan oleh lebih dari satu administrator atau ketika konfigurasi perlu diperiksa kembali beberapa bulan kemudian. Selain lebih mudah dibaca, name ACL juga mempermudah proses pengelolaan karena administrator bisa langsung mengetahui fungsi ACL hanya dari nama yang diberikan. Itulah sebabnya pada implementasi jaringan saat ini penggunaan name ACL jauh lebih disarankan dibandingkan hanya menggunakan numbered ACL. Next. 4.4.3 Where to place ACL. Jadi setelah menentukan jenis ACL yang digunakan, langkah berikutnya adalah menentukan di mana ACL tersebut ditempatkan. Penempatan ACL itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dikarenakan akan mempengaruhi performa jaringan serta efektivitas proses flirtingnya. Untuk standar ACL, Cisco itu merekomendasikan agar ACL dipasang sedekat mungkin dengan destination. Alasannya karena standar ACL hanya melihat source IP address. Jika ACL dipasang terlalu dekat dengan source, maka semua traffic dari source tersebut bisa ikut diblokir. Padahal mungkin hanya satu destination tertentu yang sebenarnya ingin dibatasi. Sebaliknya, untuk extended ACL, Cisco itu menyarankan agar ACL dipasang sedekat mungkin dengan source. Karena extended ACL mampu melakukan flirting secara lebih detail, paket yang memang tidak diizinkan bisa langsung dihentikan sejak awal sebelum menggunakan bandwidth jaringan. Hal ini membuat penggunaan resource jaringan menjadi lebih efisien.
Kalau disederhanakan, prinsipnya cukup mudah diingat. Jadi standar ACL itu dekat dengan destination, sedangkan extended ACL itu dekat dengan source. Dengan mengikuti pedoman tersebut, administrator itu dapat mengurangi traffic yang tidak diperlukan sekaligus meningkatkan efisiensi jaringan. Next, 4.4.4. Standar ACL placement example. Supaya konsep sebelumnya jauh lebih mudah dipahami, sekarang kita lihat contoh penempatan standar ACL-nya. Misalnya, terdapat beberapa network yang semuanya ingin mengakses satu server tertentu. Karena standar ACL hanya memeriksa source IP address, maka ACL lebih baik ditempatkan pada interface yang berada dekat dengan destination atau server tersebut. Dengan cara ini, host ini di dalam network masih tetap bisa berkomunikasi dengan destination lain yang tidak dibatasi. Hanya akses menuju server tertentu saja yang akan difilter sesuai dengan rule ACL. Sebaliknya, jika standar ACL dipasang terlalu dekat dengan source, maka seluruh traffic dari source tersebut bisa saja langsung diblokir. Akibatnya, bukan hanya server tujuan yang tidak dapat diakses, tetapi destination lain yang sebenarnya masih diperbolehkan juga ikut terdampak. Inilah alasan mengapa penempatan ACL menjadi salah satu hal yang harus direncanakan sebelum melakukan konfigurasi. Jadi sebelum menulis sintak ACL, administrator harus memahami terlebih dahulu topologi jaringan, arah aliran trafiknya, serta tujuan flirting yang akan dicapai. Dengan begitu, ACL tidak hanya berfungsi sebagai pengaman jaringan, tetapi juga tetap menjaga komunikasi antar perangkat berjalan secara efisien tanpa mengganggu layanan yang memang masih diperbolehkan. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu extended ACL placement example. Nah, pada subbab ini menjelaskan tentang prinsip dasar dan contoh studi kasus dalam menentukan lokasi penempatan extended ACL. Nah, prinsip utama yang harus dipegang bahwa extended ACL itu harus ditekankan sedekat mungkin dengan sumber source lalu lintas data. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mencegah paket data yang tidak diinginkan dikirim melintasi infrastruktur jaringan jauh. Yang pada akhirnya hanya akan terbuang pada saat mencapai tujuan lokasi. Dengan demikian, menghentikan paket sejak dini di dekat sumbernya itu efisiensi bandwidth dan beban pemrosesan jaringan dapat dijaga secara optimal. Sebagai contoh, pada studi kasus perusahaan A ingin memblokir lalu lintas FTP dan telnet dari sumber subnet 192.168.11.0/24 menuju subnet 192.168.30.0/24 milik perusahaan B sambil tetap mengizinkan jalan lalu lintas data lainnya. Nah, dalam skenario ini terdapat dua opsi penempatan pada router satu milik perusahaan A. Opsi pertama adalah memegang ACL secara outbound pada antarmuka serial 0/1/0. Namun pada opsi ini kurang efisien karena router akan ikut memproses paket yang lain keluar dari subnet 192.168.10.0/24. Nah, opsi yang kedua yaitu merupakan solusi terbaik, yaitu menerapkan ACL secara inbound pada antarmuka gigabit 0/0/1 pada router 1. Dengan cara ini, hanya paket dari subnet 192.168.11.0/24 yang akan sering sharing jejak pertama kali masuk ke router, sehingga pemilteran terjadi secara presisi dan efektif. Selanjutnya, yaitu 4.4.6, yaitu check your understanding type of IP versi 4 ACL. Nah, pada bagian ini kita akan diberikan sarana latihan dan evaluasi mandiri berupa kuis interaktif yang terdiri dari 4 pertanyaan. Nah, bagian ini dirancang untuk menguji sejauh mana pemahaman pengguna mengenai perbedaan karakteristik antara standar ACL dan extended ACL, serta penguasaan aturan penempatan placement rules yang efektif pada jaringan sebelum melangkah ke topik berikutnya. Selanjutnya, pada bagian ini
Nah, di sini what did I learn in this module? Jadi pada modul ini tuh menyajikan semua rangkuman seluruh poin-poin utama yang telah dipelajari sepanjang modul 4. Nah, pembahasan di awal dengan tujuan ACL atau purpose ACL, di mana ACL itu didefinisikan sebagai serangkaian perintah Cisco yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan informasi pada header paket. Nah, secara default router tidak memiliki ACL yang aktif. Cara kerjanya adalah dengan memeriksa paket baris demi baris aturan atau akses control entry secara berurutan. Nah, jika ditemukan aturan yang tidak cocok atau match, tindakan permit atau DNI langsung dieksekusi dan sisa baris ACE di bawahnya akan diabaikan. Nah, apabila tidak ada satu titik aturan yang cocok, maka paket secara otomatis dibuang oleh aturan tersirat implisit DNI. Nah, pembahasan selanjutnya dengan Wilcox yaitu masker 32 bit yang menentukan bit mana dari alamat IP yang perlu diperiksa. Nah, bit nilai 0 itu menandai bit IP tersebut itu harus cocok persisi. Nah, sedangkan bit 1 itu berarti nilai bit tersebut diabaikan. Nah, untuk mempermudah penulisan, kata kunci host dapat digunakan untuk mewakili IP spesifik dan any untuk mewakili seluruh IP. Pada bagian panduan pembuatan ACL atau Guide List for ACL Creation dijelaskan bahwa satu antarmuka router 2 stack head dapat menampung maksimal 4 ACL. 1 IP versi 4 inbound, 1 IP 4 outbound, 1 IP versi 6 inbound, 1 IP versi 6 outbound. Nah, praktik terbaiknya yaitu meliputi merancang ACL berdasarkan kebijakan keamanan organisasi, menulis alur kerja teks editor, mendokumentasikannya dengan perintah Remax, serta menguji coba ACL di jaringan pengembangan sebelum menerapkannya di jaringan produksi. Nah, yang terakhir dirangkum pula dari dua tipe ACL IP versi 4, yaitu standar ACL memfilter paket hanya berdasarkan IP sumber, serta extended ACL yang memfilter berdasarkan IP sumber. Nah, IP tujuan, IP protokol, hingga nomor port TCP. Selanjutnya, yang terakhir, ini modul quizzes ACL Concept. Nah, di subbab terakhir ini berisi kuis evaluasi terakhir yang terdiri dari 11 pertanyaan. Nah, kuis ini tuh bertujuan untuk memahami koferensi peserta terhadap konsep dasar. Nah, jenis-jenis pemfilteran, logika penulisan Wilcox, hingga strategi penempatan ACL IP versi 4 yang telah dipelajari di sepanjang modul. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.